mencontohkan Rasulullah, dan itu yang diperintahkan Allah. Dan kita tahu bahwa syariat Islam itu adalah sebuah sistem yang sangat baik. Tidak mungkin ada keburukan sedikit pun dalam syariat itu. Kenapa kemudian kita tidak mencoba itu untuk kita terapkan di negeri ini? Ya? Itu yang apanya. Kemudian ketika kita sudah berada dalam kelompok yang sudah tadi itu ingin perubahan dan perubahannya kepada Islam, ya udah kita itu di sana itu adalah melakukan dakwah. Ya? Kita berdakwah kepada seluruh masyarakat untuk menjelaskan keburukannya ini seperti tadi itu, keburukan sistem ini, bahwa kita ini begini bukan karena ada masalah individu seorang presiden, tapi di sini masalahnya adalah sistem. Jadi mau diganti dengan siapapun presidennya, ketika mereka masih tetap memakai ini, itu tidak akan berbeda. Ya? 11-12. Nah, kalaupun berbeda itulah dari 11 menjadi 12. Dari 12 menjadi 11. Gitu. Jadi dia perubahan yang hakiki itu adalah berubah kepada Islam. Terus bagaimana yang dilakukan Rasulullah ya? Ketika Rasulullah tidak sudah mencoba untuk merubah dia di Mekah, tapi kemudian ditolak, beliau kemudian melakukan upaya untuk mencari tempat agar di mana kemudian perubahan itu bisa dimulai. Apa yang dilakukan Rasulullah adalah mengambil kekuasaan, ya, mendapatkan kekuasaan. Karena tanpa kekuasaan itu tidak akan bisa. Ya. Jadi itu ya. Jadi kita berdakwah, ya, kita sampaikan ke masyarakat, kita sampaikan kepada siapapun, kita sampaikan kepada presiden, semua kita sampaikan. Nah, kalau kita ingin selamat negeri ini, ya pakailah Islam. Itu yang kita apakan, ya. Insya Allah nanti ya dengan pertolongan Allah tentunya, karena nggak mungkin Allah menyia-nyiakan orang-orang yang taat kepadanya, yang menyerukan sesuatu yang justru diperintahkannya. Pasti Allah akan menolong. Memang kalau kita lihat secara logika, akal kita, ini nggak mungkin ini, orang ini banyak angan-angan ini. Nggak mungkin ini ya. Tapi kalau kita lihat dulu di masa Rasulullah, di detik-detik, di hari-hari terakhir sebelum kemudian Rasulullah mendapatkan kekuasaan itu, apa yang terjadi ya? Apa yang terjadi di situ? Di situ adalah saat-saat Rasulullah sudah hampir seperti mau putus asa. Saking nggak tahunya lagi beliau itu bagaimana ini bisa agar mendapatkan kekuasaan tadi. Nggak bisa dia apakan. Dia pergi ke kabilah ini ditolak, pergi ke kabilah ini ditolak. Kemudian pamannya yang Abu Thalib yang melindunginya meninggal dunia sehingga dia tidak punya pelindung lagi dan ada ancaman dia akan dibunuh. Dan pada malam dia hendak dibunuh itulah dia kemudian hijrah ke Madinah. Jadi kalau kita lihat situ tidak ada kemungkinan ya. Di saat tidak ada kemungkinan itu Islam itu tegak di Madinah. Begitu Rasulullah pergi ke Madinah langsung tegak di situ daulah Islamiyah di Madinah karena disambut oleh masyarakat Ansor Madinah ya. Jadi kita tidak bisa menganalisis ini dengan fakta gitu kan. Kita tidak boleh menyampingkan adanya di situ Allah yang Maha berkehendak. Kalau jadi kata Allah jadi. Ya, jadi kata Allah. Itulah yang kita lihat itu kan. Kalau umpamanya Rasulullah waktu itu berpikiran sama dengan itu, Anda nggak mungkin lah. Beliau mungkin nggak akan lanjut. Nah, udahlah. Tak mungkin kok ini. Tapi beliau punya keyakinan bahwa ya Allah itu akan memenangkan orang-orang yang berjalan di jalan yang diridhoi Allah, akan dimenangkannya. Akhirnya kemudian Rasulullah mendapatkan kemenangan, berdirilah daulah Islamiyah pertama di Madinah. Ya. Dan itu berlanjut sampai 1300 tahun itu ada kekhilafahan Islamiyah di di dunia ini, di bumi ini ya, yang sempat menguasai 2/3 bagian dari bumi dikuasai oleh umat Islam itu. Dan di situ di 2/3 itu diterapkanlah syariat Islam. Itu mungkin langkah-langkah ya seperti kita. Ya. Tapi kalau kita tidak mau bergabung dengan kelompok itu, apakah Islam itu tidak akan bisa tegak? Itu pasti tegak karena kembalinya kejayaan Islam itu sudah merupakan janji Allah.
Dan itu disampaikan kabar gembiranya kepada kita umatnya melalui lisan Rasulullah. Ya. Rasulullah mengatakan, "Tsumma takunu khilafatan ala minhajin nubuwah." Ya. Nanti akan tegak kembali. Ya. Khilafah itu adalah bentuk pemerintahan Islam. Ya. Yang dulu, yang kita kenal itu. Akan tegak kembali, kata Rasulullah. Dan gak mungkin kita mengatakan, Rasulullah itu bohong itu. Gak mungkin itu. Gak bisa itu. Gimana mungkin kita bisa menuduh Rasulullah bohong, ya? Padahal dia itu dibimbing oleh wahyu. Itu bukan pendapatnya, adalah pendapat yang yang disampaikan melalui wahyu. Jadi kalau Allah, sebenarnya itu Allah yang menyampaikan itu, ya. Jadi kalau Allah yang menyampaikan itu, tak akan ada manusia satupun yang bisa menghalangi apapun yang sudah disampaikan Allah. Sama seperti kiamat. Kiamat akan terjadi. Walaupun kita lihat di banyak film-film barat, mereka mencoba untuk mencari cara agar bisa kiamat itu tidak terjadi. Nggak bisa. Itu nggak bisa. Apa yang disebutkan oleh Allah, janji Allah itu pasti akan terjadi semua. Itu mungkin jawaban dari saya. Kembalikan kepada dokter. Oke. Nah, untuk sesi diskusi yang pertama sudah selesai. Kita masuk ke sesi yang kedua. Oke, kepada saudara-saudara, bapak-bapak, teman-teman, silakan kalau ada pertanyaan lagi. Untuk yang lisan, silakan angkat tangan. Untuk yang tulisan, silakan diberikan ke panitia. Ya, ada lagi kira-kira? Ada lagi? Aman? Berarti ya, aman? Oke. Nah, karena tidak ada lagi pertanyaan Ustaz, mungkin penutup dari Ustaz ya sebelum kita tutup acara kita. Dipersilakan Ustaz penutup. Ya. Tadinya kita mengharapkan diskusi panjang sih. Ya. Tapi ya begitulah. Ya. Silakan. Mungkin karena masih perdana Ustaz ya. Ya. Satu pertanyaan Ustaz. Iya. Satu orang satu pertanyaan aja Ustaz. Iya. Yang lain lah, yang lain. Silakan. Oke, nggak ada lagi? Aman Ustaz. Ada itu satu. Ada? Oke. Oke. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibnu Nurron, saya dari Siborang. Mati lampu ya? Cak ya? Enggak, hidup Pak. Itu? Mati ya. Baterainya mungkin. Apa baterainya itu? Baterai cas itu kan? Oh, manual aja. Hah? Sampai ke Ustaz. Kita tahu kan bahwasanya negeri kita ini juga ada yang mengatakan bahwa ini adalah negara Islam dipusatkan. Jadi buat apa kita untuk mendirikan negara Islam? Contohnya banyak mereka kasih seperti negara Arab Saudi, misalnya Qatar dan sebagainya. Jadi kalau misalnya itu adalah tidak ada seperti negara Islam, karena saya bagi kenapa kita harus mendirikan negara yang bersyarat Islam? Oke. Itu baterainya ya? Kayaknya Ustaz. Hah? Kayaknya. Itu di apanya itu ada, saya lihat itu kabel itu, nggak tahu saya apa kabel apa itu di kotaknya itu. Apa kabel charger itu? Charge itu? Oh iya. Di PC. Colokkan aja deh. Colokkan aja di sini. Tes. Bisa. Coba.
Enggak ini. Hah? Gobet kali berarti Ustaz. Ya udah. Gobet sekali. Ya udah dicas aja dulu biar apa nanti. Oke, itu tadi pertanyaan dari saudara kita ya. Ada sudah negara Islam, ya. Ada Arab Saudi, Qatar, Kuwait, Bahrain, apa lagi? Iran. Ya. Terus kenapa lagi kita mau mendirikan negara Islam itu? Apa maksudnya itu kan? Jadi sebenarnya begini ya. Jadi kalau kita berbicara tentang negara Islam, kita harus mengikuti kepada apa sih yang disebut negara Islam itu dalam pandangan Islam, ya. Bukan dalam pandangan orang, ya. Orang aja bisa aja dia bilang itu. Seperti umpamanya ada dia jual martabaknya dia, tapi dibikinnya di situ. Saya jual pecel lele katanya di luar. Kita lihat, ini bukan pecel lele, bukan martabak, bukan pecel lele ini, bukan martabak ini, pecel lele ini. Kita harus lihat dulu, fakta dia itu, apa memang dia itu negara Islam atau bukan. Itu ya. Tidak kemudian kita, oh ya benar, negara Islam itu, negara Islam. Ya. Jadi pertama itu, dalam yang disebut dalam negara Islam itu dia kedaulatan di dalam negara itu adalah di tangan syara. Nah itu dia. Jadi kalau yang disebut kedaulatan di tangan syara, yang membuat undang-undang di dalam negara itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi ketika ada satu negara dia mengatakan kami negara Islam, tapi kemudian yang membuat undang-undang raja sesukanya, di mana itu disebutkan itu? Ya nggak ada. Sekalipun dia raja, dia mengatakan dia raja, dia harus tunduk kepada syariat Islam. Jadi ketika dia membuat sebuah kebijakan, dia harus mengambilnya dari syariat Islam. Ya. Kita lihat umpamanya Saudi Arabia, ya. Itu Saudi Arabia itu dia kerajaan itu adalah milik keluarga Saud. Apa dibolehkan dalam Islam model begitu? Nggak ada. Kepemilikan dari sebuah negara itu dalam Islam, pandangan Islam adalah kepemilikan umat. Ya. Jadi seluruh rakyat yang ikut memiliki negara. Ya. Kalau di wilayah yang kepemilikan umatnya, ada kepemilikan individu. Tapi nggak boleh itu dimiliki oleh penguasa. Ya. Nggak boleh itu dimiliki penguasa. Jadi itu ya. Jadi fakta-fakta yang kita lihat negara-negara yang mereka sebenarnya tidak pernah mengaku negara mereka negara Islam. Arab Saudi nggak pernah dia bilang saya negara Islam, enggak. Ya, kerajaan Saudi Arabia, ya, tak pernah dia mengaku Islam. Karena mereka tahu mereka bukan negara Islam mereka. Ya. Jadi itu ya, itu pertama kedaulatan di tangan syara. Ya. Kemudian keduanya itu dalam Islam itu dia kekuasaan di tangan umat. Nah, itu dia dalam Islam. Maka kita lihat kemudian negara-negara itu kekuasaan di tangan siapa? Ya. Kekuasaan di tangan keluarga. Yang dimaksud kekuasaan di tangan umat yang mengangkat siapa pemimpin mereka. Ya. Kalau di Saudi Arabia bisa kita mengangkat pemimpin. Enggak lah. Ini ditetapkan kalau anaknya mati, adiknya. Kalau enggak adiknya, anaknya lagi, apanya gitu. Mereka aja. Jadi udah bertentangan ya, tentangan. Kemudian yang ketiganya dia keamanan berada di tangan umat. Itu satu lagi ya. Kita lihat umpamanya seperti Arab Saudi, keamanannya apakah di tangan mereka? Gimana? Jawabannya gimana? Tidak. Apa buktinya keamanan tidak di tangan mereka? Mereka itu memberikan fasilitas pangkalan militer terbesar Amerika di luar Amerika, berada di Arab Saudi. Kenapa mereka berikan itu? Agar melindungi mereka. Walaupun kemudian itu pangkalan itu digunakan Amerika untuk membombardir negeri-negeri Islam sekitarnya itu. Ya. Dari situlah nggak mungkin dia pesawat-pesawat Amerika itu berangkat dari Amerika sana ke Timur Tengah. Itu berapa jam itu? Dengan adanya pangkalan itu menjadi dekat.
mau ke Irak, mau ke Iran, ke mana, dekat mereka. Imbalannya apa? Imbalan yang diberikan Amerika, mereka melindungi Arab Saudi. Itu imbalan yang mereka berikan. Jadi keamanan di Arab Saudi itu bukan di tangan ini, tangan Arab Saudi ya. Itu. Jadi 3 faktor, ini yang paling penting, paling utama ini 3 faktor itu. Tidak terpenuhi dalam negara-negara yang dikatakan orang negara Islam. Kalau saya bilang itu, mereka itu nggak pernah bilang negara Islam mereka itu. Kita aja yang mengatakan, itu negara Islam. Enggak. Ya? Jadi itu faktor, 3 faktor itu ya. Baru kemudian dia faktor lainnya dari sisi kepemimpinan ya. Siapa sih pemimpin dalam Islam? Pemimpin itu dalam Islam itu yang kenal dengan khalifah ya. Ada syarat-syarat. Syarat dia diangkat itu harus dengan model pemilihan seluruh umat ya. Harus ada keriduan seluruh umat untuk dia ya. Dan kemudian dia itu ketika dia menjadi pemimpin, dia menerapkan syariat Islam, dan kemudian dia itu tidak menetapkan bahwa dia adalah pemimpin dari satu negara. Dia harus mengatakan saya pemimpin dari umat Islam. Dengan itulah dia kemudian dia merangkul seluruh negara-negara Islam agar bisa menyatu. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah ya. Sehingga di zaman Rasulullah itu tidak ada kepemimpinan lain selain Rasulullah di tengah-tengah kaum muslim ya. Jadi kalau dia masih bersandar kepada nasionalisme, kebangsaan, itu bertentangan dengan negara Islam yang dibuat oleh Rasulullah. Jadi banyak sekali ya. Nah, kalau kita bahas itu panjang sekali itu yang tidak benarnya itu. Dan seperti yang saya bilang tadi itu kembali kepada bahwa mereka itu nggak pernah bilang itu mereka negara Islam. Nggak pernah bilang itu mereka, kami negara Islam, nggak pernah itu bilang. Kita aja ya, karena di sana orangnya bersorban gitu kan. Nah, negara Islam lah ini gitu kan. Padahal kalau umpamanya seperti di Abu Dhabi itu kan, di Dubai, Abu Dhabi itu ya, situ perjudian ada, orang-orang bule yang telanjang semuanya ada di situ. Mana kita mengatakan itu negara Islam ya? Jadi itu ya. Jadi harus kita lihat fakta ya, bukan karena di situ kita lihat mayoritas Muslim mereka, mungkin 100% Muslim, dan mereka itu melaksanakan tadi itu ya, ibadah dan apanya, bukan itu. Jadi ada standarnya itu. Kalau cocok dengan standarnya itu oke. Makanya dulu ISIS ya, mereka kan memproklamirkan mereka sebagai negara Islam. IS ya, Islamic State. Islamic State ya, negara Islam mereka sebut mereka ini. Dan itu pertama, sehari sesudah mereka memproklamirkan diri, Hizbut Tahrir yang pertama mengatakan tidak, mereka bukan negara Islam. Kenapa? Karena tidak terpenuhi kriteria yang tadi itu. Pemimpinnya si Abu Bakar itu dia bukan diangkat oleh kaum muslim, dia hanya diangkat gerombolannya aja. Kelompoknya aja yang mengangkat dia sebagai seorang khalifah. Kemudian wilayahnya itu pun bukan wilayah dia ya. Wilayah dia yang di wilayah di Irak itu, Mosul, itu masih diklaim oleh Irak sebagai wilayahnya. Wilayah yang di wilayahnya di Suriah itu masih diklaim oleh Suriah sebagai wilayahnya. Jadi tidak ada wilayah yang independen dia itu. Jadi nggak boleh, kalau dalam Islam itu nggak boleh dia sebuah negara itu adalah negara yang tidak independen secara wilayah. Makanya kita itu tidak mengapakan kalau kita hendak menegakkan daulah Islam itu kita tidak menegakkannya itu di kecamatan kita. Atau di provinsi. Aceh aja lah kita bikin syariat Islam di Aceh. Negara khilafah di Aceh, enggak. Karena kalau kita mendirikan negara Islam di Aceh, Indonesia masih tetap mengklaim bahwa Aceh itu negara apa? Bagian kami itu. Kacau. Jadi kita menegakkan itu kok Indonesia. Kalau udah Indonesia kita tegakkan, siapa lagi yang mengklaim? Gak ada lagi kan? Gak ada lagi yang mengklaim bahwa wilayah daulah khilafah itu yang tegak di Indonesia itu wilayah mereka. Karena sudah tidak ada lagi pemerintahan itu. Yang akan mengklaim itu sudah tidak ada lagi.
Tapi kalau cuma Aceh ya di Jakarta masih tetap. Mereka kan tetap berkeras, itu wilayah kami. Kami akan rebut wilayah kami itu kan. Nah, itu gambaran-gambarannya. Agar kita bisa membedakan ya, tidak kemudian kita termakan kami ini. Ya. Kita lihat faktanya, kita cocokkan ya. Kayaknya ada di situ seorang sebab dari Inggris ya. Dia mengatakan sebenarnya mudah katanya. Kita ambil blueprint denah cetak lah istilahnya itu, blueprint dari khilafah. Ketika ada orang mengatakan kami negara Islam, letakkan di situ, pak. Cocok enggak dengan blueprint dari khilafah itu? Enggak, kalau cocok enggak, bukan. Harus cocok, karena itu yang disebutkan oleh Rasulullah ya. Summa takunu khilafah ala minhajin nubuwah. Yang sebagaimana dicontohkan Rasulullah, yang dibuat Rasulullah itu. Jadi harus ke sana kita. Jadi kalau ada yang bikin-bikin itu, ya kita lihat yang dibuat Rasulullah begini. Kamu begitu enggak? Enggak, ya enggak. Berarti bukan masuk dia negara Islam. Itu mungkin kira-kira. Oke. Para saudara-saudara semua, teman-teman, sudah dijawab tadi pertanyaannya. Saya kasih kesempatan lagi. Masih ada kira-kira sebelum kita tutup? Ada lagi? Oke, tidak ada ya. Sah? Oke, tidak ada lagi. Mungkin penutup dari Ustadz terkait dengan acara diskusi Islam dan peradaban kali ini. Dipersilakan. Ya. Jadi saudara-saudaraku yang dirahmati Allah ya, kita sudah bahas tadi semua secara panjang lebar dan kita sudah hakul yakin. Tidak ada lagi yang tidak sepakat bahwa negara kita ini kemerdekaan itu belum. Kemerdekaan yang hakiki itu belum. Ya. Seperti yang sering meme itu kan dibilang itu. Merdeka bagaimana? Tanah ngontrak, air beli. Merdekanya katanya kan. Nah, itu belum ya. Dan kemudian tentunya kita sebagai seorang warga negara yang mencintai negara ini, kita tidak ingin kondisi kita begini, bahkan semakin buruk ya. Dari kita lihat tadi itu, ini akan semakin buruk. Kalau begini terus akan semakin buruk. Tapi akan ada Anies. Akan ada Anies ya, akan baik nanti kondisinya. Ini sudah Caimin kawan. Caimin itu kan koruptor itu. Gimana dia berkawan sama koruptor? Dari situ aja udah nggak jelas, nggak ada lagi apanya itu. Jadi kalau dulu dengan Prabowo umat Islam itu gigit jari sesudah pemilu, sekarang itu umat Islam itu gigit jari sebelum pemilu. Udah gigit jari kian. Kacau ya. Nggak ada harapan kita ke situ, nggak ada lah ya. Jangan kita berandai-andai selama mereka masih tetap dengan sekuler dari itu ya. Kita mendakwahkan ya, kita mendakwahkan kepada siapa saja agar kita kembali untuk penerapan syariat Islam. Jadi di situ kami menghimbau ya kepada saudara-saudara semua, kita sebenarnya persoalan pertama kita itu adalah karena kita kurang memahami Islam ya. Untuk itu kami menghimbau untuk ikut ngaji lah, ikut ngaji bersama kami ya. Sehingga nanti pemahaman kita tentang Islam itu baik ya, dan kemudian kita tidak salah paham tentang Islam dan akhirnya kita tidak menjadi orang-orang yang menentang diterapkannya Islam ya. Itu sangat luar biasa itu doh, berhadapan dengan Allah nanti. Kamu itu selama hidup di dunia menentang itu, padahal Islam itu kan dari aku kata Allah. Kok bisa lah kamu menentang? Siapa li kamu itu? Itu luar biasa nanti pertanggungjawaban itu luar biasa itu. Nggak sanggup kita nanti apa itu. Kalau sempat kita ada menentang ya, yang ingin menerapkan syariat Islam ya. Nah, itu mungkin penutup dari saya, itu dari anjuran saya agar kita mengkaji Islam ya. Bisa nanti kalau saudara-saudara di sini ya, kita akan edarkan kuesioner ya. Sesudah ini nanti di situ ada nanti kolom apakah bersedia untuk
ikut ngaji dengan kami ya. Ya, untuk ngaji dengan kami ya. Kalau bersedia nanti insya Allah akan kita tindak lanjuti. Itu aja mungkin dari saya. Kalau ada salah-salah kata saya mohon maaf kepada kita semua, kepada Allah saya mohon ampun. Saya tutup dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Ya, alhamdulillah rabbil alamin. Sudah ditutup oleh Ustadz tadi. Kami mengucapkan terima kasih Ustadz atas pemaparan materinya. Mudah-mudahan yang disampaikan itu bermanfaat kepada kita semua ya. Nah, karena sudah ditutup, tentu acara kita pada pagi hari pun selesai. Nah, panitia sudah membagikan kuesioner, silakan diisi ya sesuai dengan apa yang tentunya ada di pemikiran saudara-saudara semuanya. Oke, demikian. Mudah-mudahan acara kita ini diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali lagi saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matikan dulu laptopnya. Belum dimatikan. Nah, matikan. Belum dimatikan itu. Apa? Udah mati. Cabut dari situ. Ditunggu dulu dinginnya. Buat ke tasnya. Kita tunggu dingin dulu ya. Yang mana tasnya? Ini juga satu apa ya? Panas juga sini ya. Oke, panitia biar dikumpul kalau udah siap apanya. Siapa panitianya? Itu kumpul aja dulu apanya itu. Kuesionernya dulu. Kumpul. Ibnu. Isian itu dulu kumpul dulu. Ini kan. Dah. Gak ada lagi apanya. Itu ada tali sini. Belakang. Allahu Akbar. Aku nggak sabar. Ini udah dimatikan tadi ini. Berarti ada kelemahannya saja, baterainya ya. Ya, memang harus disiapkan. Jadi sehari sebelum apa dicas dulu dia barang 2 jam gitu kan.
Ya, disusun lagi bangkunya ya, seperti sedia kala. Ya, cabut aja lah.